Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Amma ba'du. Kawan-kawan, perkenalkan nama saya Muhammad Raihan. Saya lulusan dari Pondok Pesantren Minhajul Thulab, yang saat ini saya berada di lingkungan Taman Al-Azhar Khairul Mesir, yaitu dekat dengan Universitas Al-Azhar. Dan saat ini saya sedang menempuh pendidikan pertama di Universitas Al-Azhar Khairul Mesir. Di sini saya ingin menceritakan sedikit kisah dari saya sebelum saya berangkat ke Al-Azhar Khairul Mesir. Sebelum saya berangkat ke Mesir, saya menimba ilmu di Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Al-Itqon, yaitu cabang dari Pondok Pesantren Minhajul Thulab Lampung Timur yang bergerak di bidang santri yang dikhususkan untuk menghafal Al-Quran. Dan disitulah saya merangkai serta menemukan mimpi saya untuk melanjutkan pendidikan di negerinya para anbiya, yaitu Al-Azhar Khairul Mesir. Tidak diragukan lagi bahwa moto daripada Pondok Pesantren Minhajul Thulab adalah datang membawa mimpi dan pulang membawa prestasi. Karena itulah kata-kata yang saya tanamkan dari awal menginjakkan kaki di pondok pesantren tersebut hingga saat ini. Saya lulus dari Pondok Pesantren Minhajul Thulab pada tahun 2021 pada saat itu. Dan setelah saya lulus dari Minhajul Thulab, berhubung saya belum terlalu pandai, belum terlalu mahir bahasa Arab, nahwu shorof, serta ilmu-ilmu apa saja yang diperlukan untuk melanjutkan mempersiapkan diri kuliah di Al-Azhar, saya sudah berinisiatif sejak saya di Pondok Pesantren Minhajul Thulab, yaitu mencari tempat bimbingan belajar untuk memperdalam ilmu apa saja yang dikhususkan yang diperlukan untuk tes Al-Azhar Khairul Mesir. Dan saya mencari informasi tersebut sejak saya duduk di bangku kelas 12 SMA pada saat itu. Berhubung pondok pesantren diperbolehkan membawa HP, saya gunakan kesempatan itu juga untuk mencari informasi seluas-luasnya terkait pendidikan ke luar negeri, yaitu Al-Azhar Khairul Mesir. Dan saya gunakan kesempatan itu juga untuk mengoleksi kosakata dikit demi sedikit bahasa Arab dari internet. Dan alhamdulillah berkat kesempatan itu saya bisa menemukan tempat bimbingan belajar yang cukup dekat karena masih berada di wilayah Lampung. Dan alhamdulillahnya saat ini saya bisa berada di Al-Azhar Khairul Mesir. Pada saat itu saya setelah lulus dari pondok pesantren, saya sempatkan mengabdi di Pondok Pesantren Al-Itqon, dan saya gunakan kesempatan itu memperlancar serta memperbaiki hafalan saya yang telah saya hafalkan setelah saya lulus dari SMA Minhajul Thulab. Dan saya mengabdi pada saat itu hanya selama 6 bulan, yang seharusnya diperintahkan selama 1 tahun. Terpaksa saya singkat karena keperluan mendesak, yakni untuk segera mempersiapkan diri kuliah di Al-Azhar Khairul Mesir. Sebenarnya banyak lika-liku saya sebagai santri yang merasa bimbang setelah lulus dari pondok pesantren tersebut, seperti penolakan saya terhadap Abah Yai yang diperintahkan mengabdi kembali. Alhasil karena saya merasa keberatan serta pilihan dari orang tua, terpaksa juga saya harus menolak dan memilih untuk tetap mengejar cita-cita saya untuk kuliah di Al-Azhar Khairul Mesir. Oleh karena itu saya mohon maaf sebesar-besarnya kepada Abah Yai dan seluruh keluarga besar Pondok Pesantren Minhajul Thulab Lampung Timur atas segala kesalahan dan ketidaksopanan saya. Dan saya mohon ridho
pada Abah Yai serta Pondok Pesantren keluarga besar Pondok Pesantren Minhajul Tulab agar saya dipermudah dan diperlancar selama saya menempuh pendidikan di Al-Azhar Kaira Mesir. Dan untuk adik-adikku di Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Al-Iqon, targetkan hafalan sebaik dan secepat mungkin dan jangan malas-malasan supaya cepat meraih kesuksesan. Dan sedikit saran, mulailah untuk sedikit demi sedikit mengoleksi kosakata bahasa asing seperti bahasa Arab, bahasa Inggris, dan juga bila perlu bahasa Jepang, Korea jika kalian ingin melanjutkan pendidikan atau kerja di luar negeri. Mungkin itu saja sih sarannya. Dan mungkin itu saja sedikit kisah dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.